Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Salma Bernadita. Saya dari kelas E13 dengan NIM 2213062250. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Langsung saja kita ke pembahasannya. Strategi pembelajaran. 1. Pengertian strategi. Secara umum, strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Di sisi lain, pengertian strategi pengajaran dari pakar pendidikan menurut Gilstrap dan Martin yang menyatakan bahwa strategi adalah pola keterampilan dan perilaku guru yang dimaksudkan untuk menolong siswa mencapai tujuan pembelajaran. Pada dasarnya, Gilstrap dan Martin menekankan pentingnya keterampilan guru dalam menyusun acara mengajarnya atau semacam daftar langkah kegiatan mengajar yang dapat digunakan secara luas atau tidak perlu terlalu ketat dalam menepati urutan langkah dan tetap relevan dengan kegiatan belajar siswa. Gilstrap dan Martin memberikan contoh strategi mengajar ini dengan menyebut jenis-jenis strategi ceramah, diskusi, latihan, dan praktek, belajar mandiri, kegiatan kelompok, laboratorium, discovery atau temuan, dan simulasi. Selanjutnya yang kedua, pengertian pembelajaran. Sedangkan pembelajaran dapat diartikan sebagai usaha agar dengan kemauannya sendiri seseorang dapat belajar dan menjadikan sebagai salah satu kebutuhan hidup yang tak dapat ditinggalkan. Dengan pembelajaran ini akan dicapai keadaan masyarakat belajar. Jadi, dari beberapa penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi pembelajaran adalah siasat, cara yang dilakukan guru dalam menyederhanakan kajian yang diajarkan dalam kelas, atau dengan kata lain yang dilakukan oleh guru dalam menetapkan langkah-langkah utama mengajar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Selanjutnya yang ketiga, komponen strategi pembelajaran. Berdasarkan komponen yang harus diperhatikan dalam menetapkan strategi pembelajaran, komponen-komponen tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut. A. Penetapan perubahan yang diharapkan. Kegiatan belajar sebagaimana tersebut di atas ditandai oleh adanya usaha secara terencana dan sistematika yang ditunjukkan untuk mewujudkan adanya perubahan dari peserta didik, baik pada aspek wawasan, pemahaman, keterampilan, sikap, dan sebagainya. Dalam menyusun strategi pembelajaran, sebagai perubahan tersebut harus ditetapkan secara spesifik, terencana, dan terarah. Hal ini penting agar kegiatan belajar tersebut dapat terarah dan memiliki tujuan yang pasti. Penetapan perubahan yang diharapkan ini harus dituangkan dalam rumusan yang operasional dan terukur sehingga mudah diidentifikasi dan terhindar dari pembiasaan atau keadaan yang tidak terarah. Perubahan yang diharapkan ini selanjutnya
harus dituangkan dalam tujuan pengajaran yang jelas dan konkret, menggunakan bahasa yang operasional dan dapat diperkirakan alokasi waktu dan lainnya yang dibutuhkan. Selanjutnya yang B, penetapan pendekatan. Pendekatan adalah sebuah kerangka analisis yang akan digunakan dalam memahami suatu masalah. Di dalam pendekatan tersebut terkadang menggunakan tolak ukur sebuah disiplin ilmu pengetahuan. Tujuan ingin dicapai, langkah-langkah yang akan digunakan, atau sasaran yang dituju. Selanjutnya yang C, penerapan metode. Pada uraian yang telah dikemukakan di atas, bahwa metode pengajaran sangat memang peranan penting dalam mendukung kegiatan belajar mengajar. Pengguna metode tersebut selain harus mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai, juga harus memperhatikan bahwa pelajaran yang akan diberikan kondisi anak didik, lingkungan, dan kemampuan dari guru itu sendiri. Suatu metode mungkin hanya cocok dipakai untuk mencapai tujuan tertentu dan tidak cocok untuk mencapai tujuan yang lain. Metode tertentu mungkin hanya cocok buat sasaran peserta didik tertentu dan lingkungan tertentu, namun tidak cocok bagi peserta didik dan lingkungan yang berbeda. Selanjutnya yang D, penetapan norma keberhasilan. Menetapkan norma keberhasilan dalam suatu kegiatan pembelajaran merupakan hal yang penting. Dengan demikian, guru akan mempunyai pegangan yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai sampai sejauh mana keberhasilan tugas-tugas yang telah dilakukannya. Suatu program baru dapat diketahui keberhasilannya setelah dikemukakan evaluasi. Dengan demikian, sifat penilaian dalam kegiatan belajar mengajar merupakan salah satu strategi yang tidak dapat dipisahkan dengan strategi dasar lainnya. Selanjutnya yang keempat, metode dalam pelaksanaan strategi belajar mengajar. Tahap-tahap pengelolaan dan pelaksanaan proses belajar mengajar dapat diperinci sebagai berikut. A. Pendekatan dalam pengajaran pendidikan agama Islam. Pendekatan dalam mengajar secara umum ada dua. Masing-masing pendekatan ini dilakukan untuk melancarkan dalam proses belajar mengajar. Kedua pendekatan tersebut antara lain: 1. Pendekatan inquiry atau pendekatan personal. 2. Pendekatan tingkah laku atau behavioral. Yang B, metode pembelajaran. Metode merupakan salah satu subsistem dalam sistem pembelajaran yang tidak bisa dilepaskan begitu saja. Metode adalah cara atau prosedur yang dipergunakan oleh fasilitator dalam interaksi belajar dengan memperhatikan keseluruhan sistem untuk mencapai suatu tujuan. Yang C, teknik pembelajaran. Dalam memfasilitasi sebuah pembelajaran, ternyata ada dua hal yang penting perlu diperhatikan oleh seseorang fasilitator atau pendidik, yaitu yang pertama, isi, yaitu materi atau pokok bahasan yang sedang ditangani, dikelola atau dipelajari, didiskusikan, dibahas bersama. Yang kedua, proses, yaitu bagaimana langkah-langkah atau cara seluruh peserta didik melakukan interaksi belajar
membahas suatu isi. Nah, yang terakhir, yang kelima, yaitu konsep dasar strategi belajar mengajar. Konsep dasar strategi belajar mengajar meliputi 3 hal. A. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan perilaku belajar. B. Menentukan pilihan berkenaan dengan pendekatan terhadap masalah belajar mengajar memiliki prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar. Dan yang terakhir, C. Norma dan kriteria keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Nah, sekian pembahasan dari saya sedikit tentang landasan teori. Terima kasih.